sebenarnya saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tetapi saya tidak percaya bahwa dalam menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus lah yang mengajar kepada kita. Roh Kudus lah yang akan memampukan saya firman Tuhan. Walaupun secara sederhana saya sampaikan, biar itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 2 ayat ke-4 sampai yang ke-8. Kita sama-sama baca pada saat hitungan yang ketiga, mulai dari ayat 4. 1, 2, 3. Maukah engkau mengangkat sedih kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan iman? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul perjuangan hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa oleh kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk sampai hari ini. Itu tujuan Tuhan memberikan kepada kita hidup agar supaya dalam hidup kita ini kita dapat mempermuliakan nama Tuhan, supaya hidup kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, siapapun kita, baik itu sebagai jemaat biasa atau sebagai hamba Tuhan, tidak luput dari yang namanya masalah, problema, tidak luput dari yang namanya kesalahan, dan mungkin perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, kita dituntut agar supaya hidup kita ini benar melalui pertobatan setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan kita. Kita tidak bisa mensimpul diri bahwa kita hidup di dunia ini berusaha bagaimana untuk mencari nafkah dan untuk kesejahteraan hidup, baik pribadi, untuk keluarga, dengan bekerja, dengan berusaha. Itu tidak dilarang. Semua itu memang merupakan keharusan bagi kita, bahwa setiap orang harus bekerja. Karena akibat daripada dosa Adam dan Hawa, maka setiap orang harus berjerih payah, harus berusaha untuk bisa hidup. Firman Tuhan ada yang mengatakan kalau tidak mau bekerja, tidak usah makan. Jadi setiap kita harus bekerja. Namun ada ragu-ragu di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini, membagi waktu kita dengan berusaha, bekerja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi dalam hidup kita harus berjuang, bukan kita statis, bukan pasif. Karena Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada orang yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dan selanjutnya untuk ayat yang selanjutnya yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
Jadi ada hukuman kepada orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Artinya tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan sesama. Jadi hidup untuk kepentingan diri sendiri saja dan tidak taat kepada kebenaran. Artinya tidak taat kepada firman Tuhan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa di surga, satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu jelas bahwa firman Tuhan, dan ini menjadi pengajaran semua gereja. Namun belakangan ini saya dengar di medsos, di YouTube ada seorang pendeta yang mengatakan, mengajarkan ada 3 jalan masuk surga. Salah satunya Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, yaitu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, jalan untuk masuk surga, yaitu sesuai dengan Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia pisah-pisah. Jadi itu juga merupakan jalan untuk masuk surga. Kemudian ketiga itu Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40 yang mengatakan bahwa jalan masuk surga adalah mengasihi sesama manusia. Ini mendapat tanggapan dari beberapa pendeta, beberapa hamba-hamba Tuhan yang tidak setuju dengan khotbah dari pendeta ini yang mengatakan bahwa jalan masuk surga kepada kita. Jadi sebenarnya yang dia sebutkan kedua dan ketiga tadi itu adalah merupakan bagian daripada percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan untuk masuk surga. Jadi bukan jalan yang lain. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita akan menuruti firman Allah. Mari kita sama-sama baca di dalam Injil Matius. Matius pasal 7 sampai ayat 20. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat-mujizat namamu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, kenyanglah daripada Aku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi topik ini yang sebenarnya judulnya adalah hal pengajaran yang sesat, adanya nabi-nabi palsu. Itu dulu topiknya, ya, mulai dari ayat yang ke-15, terhadap waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang malas. Jadi ayat ini sering ditafsirkan salah. Saudara-saudara kita di seberang sering menafsirkan ini bahwa seakan-akan semua orang yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan itu akan ditolak. Seakan-akan semua. Padahal ayat ini mengatakan bahwa bukan setiap orang. Artinya ada orang yang percaya Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi satu saat akan ditolak. Karena berdasarkan perikop ini, ayat selanjutnya bahwa
Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyanglah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat yang ke-21 tadi, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga artinya menuruti firman Tuhan. Jadi salah satu syarat yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini, di samping kita berusaha, kita bekerja, adalah senantiasa menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa saya katakan itu perjuangan? Karena banyak godaan pada saat kita, entah itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, persaingan yang begitu ketat dan sering menggoda kita untuk meraih keberhasilan, kesuksesan. Kadang-kadang tawaran-tawaran yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ada saling sikut dalam mendapatkan jabatan, bagaimana berusaha menjatuhkan orang lain. Demikian juga di dalam usaha, banyak kita dengar orang-orang itu ditangkap KPK karena main sogok. Bukan saja dalam usaha ini, dalam bisnis, tetapi juga dalam jabatan. Ini baru-baru ini ada penyidik KPK, namanya orang Kristen ya, itu mungkin dari kepolisian itu, dia meminta berapa untuk bayaran. Jadi karena ini bupatinya ada jual jabatan. Setelah mereka tahu, mereka diambil, berusaha untuk dia bisa batalkan asalkan dibayar. Tapi ketahuan. Nah ini hal-hal demikian ini ya. Khususnya bagi yang masih aktif, yang masih kerja, yang masih muda-muda, kita perlu dari dalam hidup kita. Jadi kita berusaha, tetapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu mendapatkan jabatan kalau kita harus main suap. Kita tidak perlu mendapatkan kekayaan, rumah mewah, mobil kalau kita harus curang. Tapi biarlah kita lakukan apa adanya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan kita semua tahu apa itu kehendak Tuhan, apa itu firman Tuhan yang boleh kita lakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berhala dan sebagainya. Dan itu tidak boleh kita satu kita lakukan, yang lain kita lakukan. Jadi semuanya harus kita lakukan secara benar. Dan karena itu merupakan syarat, bukan jalan masuk surga, tetapi syarat masuk surga. Memang ada teologi, itu saya baca-baca di entah bagaimana, ada namanya teologi Calvinisme ya. Dia katakan sekali masuk surga diselamatkan tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Jadi walaupun kita sudah berbuat dosa tetap selamat karena Tuhan Yesus sudah menebus. Nah ini juga yang akhirnya menjadi teologi liberal, menjadi teologi liberal. Karena orang berpikir kan kita sudah dibaptis, kita sudah terima Yesus, sehingga kita sudah diselamatkan, kita akan tetap selamat walaupun berbuat dosa. Nah, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena jelas-jelas firman Tuhan mengatakan yang masuk kerajaan surga bukan yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Memang itu satu syarat. Kita harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia menjadi Juru Selamat. Itu syarat memang. Tetapi setelah kita percaya, masih ada syarat-syarat yang kita harus lakukan, yaitu menuruti firman Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang pertama. Ada juga dikatakan di ayat selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, dan janganlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini juga ada yang merasakan salah. Jadi kalau ada orang-orang Pantekosta, karismatik yang KKR, kesembuhan ilahi, ini dijadikan senjata ini. Nanti katanya Tuhan Yesus akan datang bila kamu sudah
melakukan mujizat atas namaku. Jadi akan ditolak karena mengatakan mujizat. Nah, padahal maksudnya begitu. Boleh saja ada hamba-hamba Tuhan sudah melakukan mujizat kesembuhan, sudah mengusir setan dari namaku, tetapi itu tadi tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dalam fase-fase hidup selanjutnya itu akan menjadi materialis, mungkin akan menjadi sombong, atau mungkin saja bisa berbuat dosa. Sebab setiap kita ini pada saat kita sudah sukses, uang sudah banyak, peluang-peluang, godaan-godaan untuk melakukan dosa yang bertentangan firman Tuhan itu banyak. Misalnya seorang pejabat yang kalau pergi ke Jakarta misalnya hidup di hotel dengan uang yang banyak, nah itu kadang-kadang tidak usah dicari, orang datang menawarkan untuk melakukan dosa. Uang ada, nah kalau memang kita lemah ya gampang saja. Dan itu bukan hanya pejabat, pendeta juga ada ditawari begitu. Contohnya dulu ada kesaksian pendeta Bistroy, dia tidak bawa istri dan hidup di hotel. Sampai di hotel di Surabaya itu pelayan hotel datang bawa foto, ini coba diri yang mana. Oh jangan katanya ini saya ini seorang pendeta. Akhirnya pelayan hotel itu agak tahu. Nah, saya kira katanya bukan pendeta. Nah, jadi itulah yang perlu dalam hidup kita, yaitu senantiasa melakukan kebenaran. Yang teologi yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya kita perlu kita percaya, tetapi jangan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40. Ini yang diangkat oleh pendeta yang saya katakan tadi adalah merupakan jalan masuk surga. Tapi sebenarnya ini juga hanya merupakan bagian atau kewajiban kita pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini Tuhan Yesus yang menyampaikan ini. Judul daripada perikop ini adalah penghakiman terakhir yang dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya bacakan dari ayat yang ke-36. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini nanti pada saat Yesus datang kali yang kedua, di dalam ayat yang kedua 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ada dua kelompok, ada dua macam di semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel, termasuk bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Arab, semua akan dikumpulkan di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Jadi ini ayat ini. Saya sering upload ini di Facebook untuk orang-orang kita di seberang. Kalau mereka itu menganggap bahwa Yesus itu hanya nabi, saya bilang perkataan Yesus ini akan mengumpulkan semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa tetangga-tetangga kita ini. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-34 ini, orang yang di sebelah kanannya, Tuhan Yesus mengatakan, terimalah kerajaan yang disediakan oleh Bapakku semenjak yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Allah telah menyediakan kerajaan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya. Saya bacakan ayat selanjutnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu memenuhi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami memenuhi engkau?
Dan raja itu akan menjawab pada kamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi salah satu pengajaran Yesus, artinya salah satu syarat untuk masuk ke kerajaan surga, bukan satu jalan, bukan jalan ke surga, tetapi syarat adalah kita harus memiliki kasih, mengasihi sesama manusia. Kalau dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kamu di dalam ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan Yesus secara spesifik mengatakan bahwa salah seorang dari saudara. Jadi memang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita semua harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi juga ada ayat yang mengatakan bahwa yang Tuhan Yesus maksudnya bukan saudaranya, bukan saudara dari secara fisik, bukan secara saudara secara kelahiran dari ayah dan ibu, tetapi yang dimaksud Yesus saudaranya adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu dalam Lukas pasal 8 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi ada dua pendapat yang dimaksud Yesus dalam ayat tadi dari ayat 40 ini adalah mengasihi sesama manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia, tetapi yang paling terutama adalah saudara-saudara kita. Tidak salah kita mengasihi orang yang di luar, bisa saja kita mengasihi, tetapi kita harus memulai dari dalam. Bagaimana kita mengasihi orang luar kalau sesama kita tidak kasih. Jadi itu adalah satu syarat untuk kita menarik masuk dalam kerajaan yang disediakan oleh Allah sejak dunia ini dijadikan. Karena itu dalam perjuangan kita sebagai orang yang percaya, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjuangan kita adalah agar supaya sekalipun kita menghadapi begitu banyak tantangan hidup, masalah, kita hidup mengasihi Allah, itu hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, menuruti segala firman-Nya. Dan kedua adalah mengasihi saudara-saudara kita, dan sesuai itu juga kita mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Belakangan ini waktu ada bencana alam PBT, saya ketemu dengan hamba Tuhan, Bapak Gembala. Saya bilang, bagaimana kita ini? Apakah dari majelis daerah sudah ada instruksi supaya kita memberikan diakonia? Maka dia bilang, tidak ada dari majelis daerah, jadi kita inisiatif sendiri saja. Kita bisa lakukan. Ini semua salah satu wujud daripada kita mengasihi sesama manusia. Dan setiap perbuatan kita, buat yang bukan nanti kita memberikan uang banyak, nanti kita memberikan emas, perak, baru ada pecahan di surga baru ini. Berapapun itu, bisa kita secara ikhlas menolong sesama. Itu Tuhan akan beritahu. Nah, beda kalau misalnya mungkin Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita untuk membantu seseorang. Ada orang yang meminta bantuan kepada kita, tetapi kita mengeraskan hati. Dan saya terus terang ada yang begitu.
Dulu waktu saya masih kerja sebagai PNS, memang ada juga kadang-kadang ya orang yang seperti apa namanya, entah itu masih honorer atau itu sudah PNS, suka minta-minta, apa namanya, dia juga punya gaji, tapi macam-macam rasa. Saya pinjam dulu kamu, apa yang dia mau ini ya kita kasih sekali kan, tapi tidak dikembalikan. Nah, habis itu tidak lama datang di ada mau diminta lagi. Sementara yang tadi ini kan belum dikembalikan. Jadi ini dilema sebenarnya. Bukan kita tidak mau, tetapi dalam memberi ini memang kita harus berhikmat. Tetapi setiap kita memberi itu tidak sia-sia. Asal itu dengan ikhlas. Kita memberi karena kita mengasihi sesama. Tetapi ada semacam orang minta-minta, tetapi sifatnya menipu. Ada juga saya punya anggota keluarga yang beristri orang seberang, orang lain pulau ya. Ya, keluar kata hati-hati ya. Kalau datang itu di rumah pinjam uang macam-macam, dia akan kembali. Jadi memang kita harus hati-hati juga, kita lihat. Yang kita paling tidak kita berdoa kepada Tuhan. Apakah ini perlu saya bantu atau tidak? Jangan sampai orang minta dibantu. Bukan kita bertahan, tetapi belakangan pada saat kita tahu, bukan kita kikir, tetapi kita harus berhikmat sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Jadi kita memberi itu, tetapi kita selamanya akan sukacita bahwa kita sudah memberi. Bukan pada saat belakangan saya sudah beri. Nah, utamanya kalau ada yang memberi. Kadang-kadang juga ya, kalau kita sebagai pegawai, ada yang memang seperti saya. Setiap kita mau makan di kantin, ada yang datang. Pertama kita bayarkan, pas mereka ke pasar, udah 2-3 orang. Minta dibayarkan. Nanti ada kali kita ke kantin datang lagi. Jadi ini hal-hal akal-akalan sebenarnya. Jadi kita harus berhikmat semua. Bukan kita tidak boleh menolong, kita perlu menolong, tetapi artinya orang yang betul-betul membutuhkan, bukan karena orang yang sengaja menggerogoti kita. Artinya dia juga punya uang, tetapi dia mau gratis. Nah, inilah yang namanya kita harus mengasihi sesama. Tetapi kita harus berdoa, kita lihat yang pantas betul-betul membutuhkan, itu yang kita bantu. Jadi itulah ada kesalahan. Sebenarnya masih ada 3 syarat karena waktu kita semuanya sudah banyak belajar firman Tuhan. Selain daripada pertama menuruti firman Tuhan, mengasihi sesama, yang ketiga itu sebenarnya adalah tetap setia beribadah kepada Tuhan. Seperti kita sekarang ini beribadah, setiap ibadah kita, waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan. Disitulah iman kita bertumbuh, dan di sini pada saat kita beribadah, memuji kemuliaan Tuhan, maka iman kita dikuatkan. Kalau orang tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, bagaimana bisa imannya bertumbuh? Justru di dalam ibadah persekutuan seperti ini, iman kita semakin bertumbuh, dan kita boleh berdoa, kita pasti diberkati oleh Tuhan apabila kita berdoa bersekutu bersama-sama. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana dua orang hati berkumpul kata nama Tuhan, dan ayat yang lain mengatakan apabila kita bersepakat, ada 2-3 orang bersepakat meminta sesuatu, Tuhan akan mengabulkan. Jadi beda doa-doa pribadi, ada juga doa sepakat, doa bersama. Jadi memang ada hal-hal yang seperti pribadi, kita berdoa secara pribadi, beribadah secara pribadi di rumah, mungkin pagi dan malam, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Sebelum saya akhiri, ada satu saksian yang mungkin kiranya menjadi berkat. Ada seorang pengacara yang beberapa bulan yang lalu karena corona masuk rumah sakit dan sempat mati beberapa jam, dibawa ke Firdaus oleh Tuhan Yesus, dan di Firdaus itu dia diperlihatkan, dia masuk di suatu ruang besar yang merupakan tribun, dia di atas. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, ini apa katanya? Dia bilang itu orang yang aku coba dibawa pergi, yang ada begitu banyak adalah orang-orang yang selamat masuk di Firdaus, dan mereka menyanyikan pujian kepada Allah, haleluya, haleluya, itu dengan mengangkat itu orang.
Jadi pada saat itu pengacara ini dia bilang sama Tuhan Yesus, saya mau kembali lagi. Biar saya di sini karena dia merasakan kesenangan yang luar biasa dari mana. Dia bilang tidak perlu lagi saya pulang. Dia bilang tidak, kau harus pulang menjadi saksi. Kau belum memenuhi kriteria untuk tinggal di tempat ini. Kau belum memenuhi syarat. Dia bilang kenapa? Saya sudah percaya, sudah beriman, sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang belum. Jadi syaratnya tadi dia mengasihi sama manusia, dia sudah lakukan karena dia sudah sebagai pengacara, dia sudah membantu orang yang lemah, sudah membantu orang lemah, dia sudah lakukan. Tetapi dia masih hidup dalam dosa, belum menuruti firman Tuhan. Selain itu, dia masih hidup dalam dosa, masih banyak perbuatannya yang belum berkenan kepada Tuhan. Sebagai pengacara dia masih hidup di poya-poya dari kelab malam, minum apa semua perbuatan dosa dia perbuat. Padahal dia sudah orang percaya. Selain itu, walaupun dia sudah mengasihi orang, dia sudah mengkomunikasi, jadi satu syarat masuk di surga itu dia sudah penuh. Tetapi yang ketiga tadi adalah dia tidak memiliki penyembahan. Dia hanya ikut menyanyi pada saat ke gereja, tetapi secara pribadi dia tidak memiliki doa, pujian dan penyembahan secara pribadi. Jadi begitu penting bahwa setiap kita harus mempunyai hubungan komunikasi dengan Tuhan. Jadi walaupun misalnya barangkali ya kita tidak pintar berdoa, tidak pintar menyanyi, tetapi di rumah itu tetap kita berdoa secara pribadi, baca firman Tuhan secara pribadi. Pak Goku ini kesaksiannya kadang-kadang waktu ditambah katanya banyak membaca firman Tuhan sampai sekarang. Jadi itu yang perlu dalam kita, yaitu memiliki hubungan yang akan dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan. Jadi syaratnya untuk semua kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya pada saat kita ibadah hari Minggu, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi pertama, yang paling utama, kita yang pada sekarang kita telah menerima keselamatan. Kita sudah menempuh jalan yang benar, yaitu jalan satu-satunya yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita sudah diberikan keselamatan. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan di dunia ini, masih banyak godaan yang datang. Sehingga ada kemungkinan kita dipecat.